pagi hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Selamat pagi, masih bersama dengan Pak Ardi di jam pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian anak-anakku? Pak Ardi berharap kabar kalian baik-baik saja dan luar biasa. Jangan lupa sarapan pagi dan berolahraga, biar tubuh kita sehat kuat dan penuh semangat. Mumpung cuaca masih bagus, cerah, ayo kita berolahraga seperti push up, sit up, dan jalan-jalan keliling rumah juga boleh. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini adalah menjelaskan isi daftar riwayat hidup. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengisi formulir ya, formulir keanggotaan pramuka ataupun formulir band atau formulir lomba. Nah, pada sekarang ini kalian harus bisa menuliskan atau menjelaskan daftar riwayat hidup. Sekarang kita buka buku paket halaman 41, buku paket 6E halaman 41. Kita baca bersama-sama ya pengertian dan penjelasan tentang daftar riwayat hidup. Riwayat hidup adalah tulisan atau catatan yang berisi informasi diri dan segala sesuatu yang pernah dijalani seseorang semasa hidup. Pembuatan daftar riwayat hidup bertujuan untuk menjelaskan secara rinci mengenai diri sendiri kepada orang lain. Riwayat hidup dapat ditulis dalam bentuk rincian ataupun dalam bentuk narasi atau cerita. Riwayat hidup yang ditulis dalam bentuk rincian disebut daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup yang dapat dituliskan dalam lembar isian atau formulir. Pembuat daftar riwayat hidup hanya perlu mengisi formulir dengan informasi yang diperlukan. Berikut ini adalah hal-hal umum yang ditulis dalam daftar riwayat hidup. Yang pertama adalah identitas diri. Isinya adalah informasi tentang diri, meliputi nama, usia, alamat, tempat tanggal lahir, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Yang kedua adalah riwayat pendidikan. Berisi daftar pendidikan yang pernah ditempuh, baik formal maupun non-formal. Pendidikan formal dimulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Sementara itu pendidikan non-formal meliputi bimbingan belajar, playgroup, kursus, dan lain sebagainya. Pada bagian ini biasanya disertakan tahun lulus dan tempat pendidikan serta nilai kelulusan. Yang ketiga adalah riwayat pekerjaan, berisi jenis pekerjaan yang pernah dijalani hingga saat pembuatan daftar riwayat hidup. Jika belum bekerja, bagian ini tidak perlu ditulis. Yang keempat adalah pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan, berisi kegiatan-kegiatan yang pernah dilalui semasa sekolah, seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, anggota suatu komunitas, dan kegiatan seminar. Dan yang kelima adalah keterampilan, berisi keahlian yang dimiliki, misalnya keahlian bahasa asing, komputer, atau seni. Yang keenam adalah prestasi yang pernah diraih, berisi prestasi atau penghargaan yang pernah diraih semasa hidup. Daftar riwayat hidup biasanya dibuat untuk mendaftar sekolah, kegiatan, perlombaan, atau pekerjaan. Itu tadi ya penjelasan singkat tentang daftar riwayat hidup. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami. Kalau masih belum mengerti, kalian buka buku paket halaman 41, kalian baca ulang kembali. Saatnya mengerjakan tugas.
Sekarang buka buku paket 6E halaman 43. Kalian kerjakan soal nomor 4 saja ya, yaitu menuliskan data identitas diri, riwayat pendidikan, serta prestasi yang pernah diraih Mita. Ingat, menuliskan identitas diri itu apa saja tadi? Identitas diri di dalamnya ada nama, usia, alamat, tempat tanggal lahir, dan nomor telepon yang dihubungi. Nah, kalau yang lain kan kalian sudah tahu kan? Baca ulang lagi supaya kalian mengerti. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anakku, selalu berdoa dan salam sehat. Jangan lupa selalu tersenyum dan tetap bahagia. Hahaha. Ingat, luangkan waktu untuk membantu orang tuamu. Karena membantu orang tua